Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Hukum Bisnis. Kali ini yang akan saya bahas adalah materi pertemuan 2. Jadi ketika kita di pertemuan 1 sudah membahas tentang hukum in general, hukum secara umum, maka pada pertemuan 2 itu kita akan mulai masuk pada ranah hukum bisnis. Kita mulai dulu dari asal istilah hukum bisnis. Mas Mbak, hukum bisnis memiliki istilah lain yang sebenarnya dikenal oleh kalangan luas. Yang pertama adalah hukum dagang, yang kedua adalah hukum perniagaan, yang ketiga adalah hukum ekonomi. Nah, tapi hukum dagang dan hukum perniagaan itu cakupan hukumnya itu sangat terbatas atau sangat sempit. Karena kedua istilah tersebut hanya melingkupi topik-topik yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan hukum ekonomi itu justru kebalikannya, merupakan cakupan hukum yang terlalu luas karena bisa menyangkut ekonomi makro, mikro, pembangunan, dan juga ekonomi sosial. Nah, oleh karena itu, istilah hukum bisnis itu digunakan karena dia mencakup keseluruhan dari apa yang ada pada hukum dagang, namun tidak seluas lingkup dari hukum ekonomi. Nah, ketika kita kemarin sudah membahas tentang definisi dari hukum, maka pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah definisi dari bisnis. Bisnis itu is an activity that someone is engaged in, atau aktivitas yang dilakukan oleh individu. Itu adalah definisi pertamanya. Ini menurut Oxford Dictionary ya. Yang kedua adalah the practice of making one's living by engaging in commerce. Kegiatan mencari nafkah yang dilakukan dengan cara berdagang. Commerce itu kan berdagang. Gitu ya. Nah, maka kemudian mana yang kita gunakan sebagai pendamping dari definisi hukum? Ya udah jelas karena ini adalah ranahnya adalah terkait dengan kegiatan komersial, maka yang kita gunakan adalah definisi kedua. Kegiatan mencari nafkah yang dilakukan dengan cara berdagang. Nah, jadi fungsinya apa kemudian hukum bisnis? Hukum bisnis berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajiban di dalam praktek bisnis. Nah, jadi tadi kan supaya kemarin kan kita sudah berbicara tentang bagaimana hukum itu sifatnya mengatur gitu ya supaya semua orang sejahtera. Nah, itu yang diatur itu adalah praktek bisnis. Nah, apa kemudian yang diatur? Yang diatur itu adalah hak dan kewajiban bagi masing-masing praktisi bisnis atau pengusaha ya. Praktisi bisnis itu maksudnya. Jadi apa yang mereka boleh lakukan, apa yang berhak mereka dapatkan, dan apa yang harus mereka penuhi kewajibannya. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas bisnis yang adil, wajar, sehat, dan dinamis, serta terjamin oleh kepastian hukum. Ya, jadi kalau misalnya seorang pengusaha itu berhak atas sesuatu, itu diatur oleh hukum sehingga harusnya orang itu memperoleh haknya tersebut. Atau apabila ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha, maka itu juga sudah diatur oleh hukum sehingga dia harus memenuhi kewajibannya tersebut, atau kalau tidak nanti akan mendapatkan sanksi atau denda gitu ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, nah peran pentingnya hukum bisnis apa? Nah, berbagai literatur menjelaskan peran penting hukum bisnis dalam memacu pembangunan ekonomi melalui pengembangan sektor swasta dan investor asing. Jadi hukum ini lebih mengarah pada swasta dan asing karena kan kalau pemerintah kan sudah jelas aturannya, kan kalau pemerintah sudah jelas, tetapi kan untuk pihak swasta dan asing ini kan harus ada istilahnya atap ya, atau atap yang mengayomi gitu ya kegiatan komersial dari sektor swasta dan perihal investor asing ini tadi dengan upaya penyederhanaan prosedur perizinan melalui kebijakan penghapusan peraturan atau deregulasi. Kalau regulasi itu berarti peraturannya, kalau deregulasi itu berarti penghapusannya, yang ditetapkan khususnya menyangkut kegiatan bisnis. Oke. Jadi ini adalah fungsi dari atau peran penting dari hukum bisnis dalam memacu pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia. And that's all ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait intro terhadap materi hukum bisnis pertemuan kedua. Sisanya seperti biasanya nanti akan dilanjutkan melalui instruksi yang akan disampaikan melalui grup yang sudah Mas Mbak ikuti. Saya rasa itu aja untuk hukum bisnis. Terima kasih banyak yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.